Pemerintah tanggal 22 Maret hari Rabu masih memberi amanah kepada beberapa orang yang paham di bidangnya, bidang astronomi, bidang ilmu falak, untuk bertugas di 124 titik melihat hilal. Ya, mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, bisa dipastikan itu puasa Ramadan akan kita laksanakan 1 Ramadan. Itu tidak ada perbedaan. Itu tuh ya. Kalaupun ada perbedaan, alhamdulillah Lailatul Qadar di bangsa kita ada 2 hari gitu. Karena menurut sebagian ormas mungkin genap, sebagian ormas yang lain itu ganjil. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin selama kajian Al-Kafi ini diadakan, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena kata Nabi, kullu ummati mu'afa fi Ramadan. Setiap umatku itu dimaafkan di bulan Ramadan. Ada 2 pihak yang tidak mendapat rahmat dan maghfirah Allah. Pertama, musyrikun, orang musyrik. Itu nggak dapat itu ampunan Allah di bulan Ramadan. Yang kedua, musyahidun. Apa itu musyahid? Seseorang atau 2 orang lebih itu yang masih menyimpan rasa dengki satu dengan yang lain. Ya, jadi ketika dengki kita, hasud kita, keburukan kolbu kita itu kita sematkan kepada orang lain, subhanallah, maka saat itulah rahmat Allah, ampunan Allah masih ditahan. Jadi gemerlapnya, kemilaunya keindahan Ramadan itu tertutupi karena hasud kita, karena dengki kita. Wal'iyadzubillah. Itu sebabnya saya tidak menyalahkan. Ada beberapa sahabat itu yang japri ke saya, Ustadz, mohon maaf ya, lahir dan batin masuk bulan Ramadan. Saya tidak menyalahkan. Ternyata kalau check and recheck hadisnya tadi itu ya, itu dari Abdullah bin Abbas, ada pada Sunan Abi Daud begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan ini sebelum menjadi bulan di syariatnya puasa Ramadan, bulan ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau bahasa Cinanya mungkin Peng Shui-nya nggak cakep nih, Peng Shui-nya nggak bagus. Subhanallah, ini bulan penuh dengan apa itu, dengan ketidakberuntungan. Orang menghindari mengadakan acara ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ketika Ramadan belum dijadikan sebagai bulan kewajiban syariat puasa, ini bukan siapa-siapa. Orang menghindari betul itu mengadakan acara, keluar, apalagi pesta itu di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan penuh dengan apes, bulan sial katanya. Mungkin kalau kata orang sebagian masyarakat kita nyebutnya begitu tuh ya. Makanya Ramadan itu bukan sekadar ar-ramlu, membakar dosa, tapi ramlu itu artinya sial. Subhanallah. Namun setelah Ramadan, tahun kedua Hijriah, tepatnya 1 Sya'ban, ya, bulan ini dipilih oleh Allah sebagai satu-satunya bulan kita menjalankan rukun Islam. Subhanallah. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang amat sangat megah, amat sangat mewah. Hingga para sahabat itu menyiapkan Ramadan ini 6 bulan sebelumnya. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu persiapannya berapa ini? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Ya. Wah, subhanallah. Ini kalau bulan Ramadan yang begitu mewah, megah. Karena barang siapa puasa Ramadan dengan keimanan itu Allah ampuni dosanya seperti bayi baru lahir. Luar biasa. Barang siapa puasa Ramadan dengan maksimum dapat Lailatul Qadar, itu seperti beribadah 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Kalaupun umur kita 83 tahun, belum tentu dipakai ibadah. Mungkin separuhnya maksiat. Bulan ini mewah betul, megah betul. Makanya kata Quran, barang siapa mempersiapkan bulan Ramadan, biasa-biasa aja, udah nggak usah ikut puasa Ramadan sekalian, atau 46. Ya, walau aradul khuruja la'adul au'uddatan, walakin karihallah. Ya, fathabbatau maqila qudu ma'al qaidin. Udah, yang persiapan Ramadan biasa-biasa, nggak usah ikut puasa Ramadan sekalian. Jadi, Ramadan ini menjadi mewah, menjadi megah itu karena Allah menurunkan syariat apa? Syariat puasa. Subhanallah. Jadi siapapun di antara kita Bapak Ibu yang tadinya biasa-biasa ingin menjadi luar biasa, manfaat Ramadan. Siapa tahu perubahan takdir di Ramadan.
Apalagi guru saya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau tuh menerjemahkan Lailatul Qadar, bulan Allah mengubah takdir. Siapa tahu sebelum Ramadan takdir kita biasa-biasa, tapi setelah puasa Ramadan Allah ubah takdir kita menjadi luar biasa. Subhanallah. Begitu tuh ya. Sama seperti kota Mekah. Mekah itu dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah negeri gersang, kering kerontang, nggak ada pepohonan. Subhanallah. Apa itu? Kota Mekah. Ya, bukan hanya Ramadan, kota Mekah itu kota yang apa? Kota gersang, nggak ada kehidupan. Subhanallah. Tapi ketika kota Mekah Allah jadikan kiblat sholat, subhanallah. Di antara kita ada yang rela antri demi datang ke negeri itu 50 tahun tungguan hajinya itu, 30 tahun, 20 tahun, 5 tahun. Apapun kita lakukan, bahkan sampai pinjam tuh riba juga nggak apa-apa dah katanya. Yang penting bisa ke tanah suci. Subhanallah. Mekah bukan kota apa-apa. Negeri yang kering kerontang kata Al-Quran dalam surat Ibrahim. Tapi ketika kota Mekah, ya Masjidil Haram Allah jadikan sebagai kiblat, subhanallah. Menjadi kota yang dirindukan semua. Walaupun negeri itu kering kerontang, tapi ketika menjadi apa itu? Menjadi kiblat sholat umat Islam, subhanallah. Menjadi kota yang amat dirindukan. Subhanallah. Di antara kita, siapa yang ingin menjadi luar biasa dari biasa-biasa, maka jadilah kiblat kebaikan. Jadilah mercusuar kebaikan, tebarkan kebaikan. Kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi dengan kebaikan kita, subhanallah, Allah akan mengubah nasib kita seperti Ramadan, seperti kota Mekah. Tanah, ya contoh yang ketiga. Ma'la, itu kuburan yang angker Bapak Ibu. Ya, kuburan angker Ma'la itu. Itu bukan pemakaman elit, bukan. Subhanallah. Justru orang-orang elit dikuburkan di situ dulunya. Tapi pemakaman Ma'la itu menjadi makam yang sangat elit. Kalau di kita kan elit itu kalau di mana? Tinggal di Menteng. Tinggal di mana, Pak? Di Menteng. Waduh, keren betul dah. Subhanallah. Tapi kalau orang Mekah ya disebut keren itu kalau bapaknya dimakamkan di Ma'la. Kenapa? Itu tanah luar biasa, makam luar biasa. Kapan Ma'la berubah jadi dari kuburan angker menjadi kuburan yang luar biasa? Ketika dikuburkan di situ ibunda kita Khadijatul Kubra. Subhanallah. Makanya sampai sekarang Raja Arab Saudi aja nggak boleh dimakamkan di situ. Kuburan Ma'la terbatas sekarang. Hanya tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar yang boleh dimakamkan di situ. Yang biasa-biasa nggak bisa. Kita bangga alhamdulillah Syekh Nawawi dimakamkan di situ. Ya, kemudian Syekh Yusuf Al-Minangkabawi Khatib Al-Minangkabawi dimakamkan di situ. Subhanallah. Kemudian yang terakhir ulama kita siapa yang dimakamkan di situ? Ya, Mbah Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair. Subhanallah. Orang Mekah itu saya tinggal di Riyadh enggak biasa-biasa. Saya tinggal di mana? Tinggal di Jeddah enggak biasa-biasa. Yang hebat itu saya dari anak dari seorang bapak di mana makam bapak saya dikuburkan di Ma'la. Keren betul. Jadi Ma'la berubah statusnya dari kuburan angker menjadi kuburan elit betul. Subhanallah. Kalau kan elit Sandiaga Uno, kuburan apa bukan Sandiaga Uno, kuburan apa namanya? Sandi apa tuh? Di Karawang itu, kok lupa lagi saya nih. Sandiaga Hill. Sandiaga Hill kok Sandiaga Uno. Mohon maaf Bang Sandi. Ya, Sandiaga Hills itu karena mewahnya, karena mahalnya. Kalau Ma'la bukan karena mahalnya. Orang kaya nggak bisa dimakamkan di situ, duit banyak dia. Perubahan dari kuburan angker menjadi kuburan elit luar biasa. Hanya orang tertentu, hanya tokoh tertentu, hanya para ulama. Raja Saudi aja nggak bisa, padahal dia punya dekret, punya keputusan itu. Perpus, setiap Raja Saudi dikuburkan di Ma'la. Nggak bisa. Karena para ulama sepakat, Ma'la hanya untuk orang-orang baik saja. Subhanallah. Jadi orang baik ternyata mengubah status tanah, mengubah status kebaikan, mengubah status yang tadinya buruk menjadi baik. Maka menjadi orang baik itu subhanallah, itu jadi milieu.
akan kebaikan. Maka jadilah orang-orang dalam jiwanya syariat Allah, ya, kebaikan, kejujuran itu menjadi karakter kita. Ya, yang tadinya mungkin lingkungan kerja kita biasa-biasa, dengan hadirnya kita, dengan kebaikan kita, kejujuran kita, timbul keberkahan-keberkahan. Seperti Ibunda Khadijatul Kubra yang mengubah keangkeran makna menjadi megah luar biasa. Dengan syariat puasa, Ramadan bukan menjadi bulan apes. Maka kebaikan dan orang baik itu adalah keberkahan. Betul kata Nabi. As-solihu wal maslah, orang soleh. Dan orang-orang yang menerima kesolehan atau tempat kebaikan itu adalah humal barokah. Keduanya adalah keberkahan. Maka jadilah orang soleh, jadilah orang baik dan yang menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maafkan saya Bapak Ibu lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Kiai, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tadi yang saya ingat dua tadi, selalu ingin berbuat baik dan selalu jujur.